Saat kristal es permaisuri salju naik, kekuatan jiwanya semakin berkumpul di sekitar dadanya. Rasa sakit yang dideritanya semakin menyiksa. Inti jiwa rohaninya juga lebih berjuang. Ketika kedua perasaan itu digabungkan, mereka melipat gandakan rasa sakit yang dialami Huo Yuhao. Kekuatan permaisuri es masih sangat stabil. Tulang punggung Huo Yuhao adalah intinya, sedangkan tulang rusuknya adalah penopangnya. Secara keseluruhan, mereka membentuk penghalang jiwa pelindung. Namun, Huo Yuhao menemukan bahwa permaisuri es tidak lagi mengisolasi seluruh kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, dia menuangkan sedikit kekuatan spiritualnya. Goresan ini 100 hingga 1000 kali lebih tipis dari sehelai rambut. Rentetan kekuatan jiwa ini mendarat di kekuatan jiwa es tertinggi milik Huo Yuhao. Ketika ini terjadi, revolusi kekuatan jiwa Ultimate Ice miliknya menjadi jauh lebih lambat dibandingkan saat dia menyerap kekuatan jiwa. Namun, hal itu masih terus berputar. Aliran kekuatan spiritual itu dipengaruhi olehnya, dan terus-menerus dicambuk. Ini benar-benar semakin dekat. Hal ini berubah dari perlawanan menjadi fusi. Hanya saja bentrokan kedua pihak membuat Huo Yuhao merasa lebih kesakitan. Inti jiwanya berkembang, sementara kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh permaisuri es juga semakin kuat. Namun, itu menguat dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan peningkatan ukuran inti jiwa. Huo Yuhao merasakan sakit yang lebih menyiksa. Raja Beruang Es terus melepaskan kekuatannya, mengkonsolidasikan lorong dan tulang Huo Yuhao. Tulangnya masih baik-baik saja, karena mendapat dukungan dari tulang punggung permaisuri es giok. Namun, jantung dan paru-parunya ada di dalam tubuhnya. Ada juga banyak jalan penting. Karena mereka terus-menerus diserang, Huo Yuhao pasti mengalami penyiksaan hebat. Kristal es permaisuri salju naik ke tempat yang berjarak kurang dari 3 inci dari bola kekuatan jiwa sebelum berhenti. Itu tergantung di bawah sangkar dadanya. Dengan cara ini, dia bisa mencurahkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ketika ukuran inti jiwa Ultimate Ice-nya seukuran jujube, ia berhenti berkembang. Namun, itu menjadi semakin terang seiring terus berputar. Bahkan dengan mengamati Huo Yuhao dari luar, seseorang dapat menemukan bahwa tulang punggungnya telah berubah menjadi hijau giok, dan ada bola cahaya putih kebiruan di dadanya yang menjadi semakin terang. Rasa sakitnya semakin parah, tetapi kendali Huo Yuhao tetap stabil. Jika ini adalah master jiwa lain, dia tidak akan mampu menahan rasa sakit sebesar ini. Setidaknya, dia tidak akan mampu mempertahankan kendali dengan baik. Namun, Huo Yuhao tetap bergeming. Saat Huo Yuhao sedang berkultivasi secara tertutup, kota Shrek juga mulai sibuk. Di dalam kota, ada berbagai jenis instalasi yang banyak dibantu oleh sekte Tang. Apa? Huo Yuhao telah mundur ke budidaya tertutup? Bagaimana dengan 3 legion insinyur jiwa di Shrek? Di mana mereka? Xian Lin Er berdiri di depan Susanshi dan tampak sangat cemas. Ini, Susanshi juga sedikit terdiam. Ketika dia kembali ke akademi, Huo Yuhao hanya membiarkan mereka keluar. 3 legion insinyur jiwa masih beristirahat di demi planet spektralnya. Saat ini, Huo Yuhao telah mundur ke budidaya tertutup. Bei Bei dan Tang Wutong juga tidak ada. Faktanya, Susanshi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aura Xian Lin berubah sedikit tidak seimbang. Sejak kapan Yuhao menjadi tidak bisa diandalkan? Jam berapa? Mengapa dia berkultivasi secara tertutup? Apa yang dia lakukan? Xian Lin Er mondar-mandir. Susanshi juga sedikit tidak berdaya. Bei Bei dan Huo Yuhao sama-sama tidak ada. Dialah yang mengurus masalah di sekte Tang saat ini, tapi dia harus menghadapi kemarahan Xian Lin Er. Ayo, bawa aku mencari Yuhao. Jika dia tidak terlalu mendalami budidaya tertutupnya, saya akan memintanya untuk melepaskan 3 legion insinyur jiwa terlebih dahulu sebelum kita membuat rencana. Tahukah Anda bahwa ada lebih dari 600.000 tentara dari Kekaisaran Matahari Bulan yang terletak 50 km dari kota Shrek? Mereka memiliki setidaknya 8 legion insinyur jiwa di sana mengawasi kita. Mereka siap melancarkan serangan terhadap kami kapan saja. Susanshi linglung. Dia benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar kata-kata Xian Lin Er, bulu kuduknya pun ikut merinding. Namun, dekan Xian, Yuhao sedang berkultivasi secara tertutup. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengganggunya dan menyebabkan dia mengamuk? Xian Lin Er merasa semakin tertekan sekarang. Dia selalu sangat memperhatikan Huo Yuhao. Namun, bagaimana mungkin dia tidak cemas saat ini, mengingat Huo Yuhao memilih untuk mundur ke dalam budidaya tertutup tetapi tidak membiarkan 3 legion insinyur jiwa keluar dari demi planenya? Faktanya, Huo Yuhao tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia sudah melupakannya. Dia sangat tenggelam dalam pikirannya, dan memikirkan bagaimana dia harus menghadapi situasi saat ini.
Setelah dia memikirkan sebuah rencana, dia segera melaksanakannya. Namun, dia lupa betapa pentingnya 3 legiun insinyur jiwa bagi kota Shrek. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu betapa pentingnya budidaya tertutupnya? Namun, ini menyangkut hidup dan matinya akademi. Jika Kekaisaran Matahari Bulan menyerang, apa yang harus kita lakukan jika pertahanan kita tidak cukup kuat? Xian Lin Er sangat marah ketika dia bertanya, apa yang dipikirkan Yu Hao? Bei Bei dan Tang Wutong juga tidak ada. Apakah mereka bertiga sudah gila? Dekan Xian, jangan panik. Itu tidak akan membantu bahkan jika kamu sedang cemas. Jiang Nanan membuka mulutnya. Dia berjalan di depan Xian Lin Er dan berkata, Din Yan, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami akan membawamu ke tempat Yu Hao pertama kali. Mengingat kultivasi Anda harus bisa merasakan kondisinya. Jika menurut Anda dia bisa dibangunkan, kami akan melakukannya. Jika tidak, saya yakin Anda juga tidak akan memaksakannya. Lagi pula, jika Yu Hao mengamuk, dia tidak akan bisa melafalkan mantra yang terhubung dengan demi planet spektral. Ketika itu terjadi, Anda juga tidak akan dapat mengingat 3 legiun insinyur jiwa. Xian Lin Er menghentakkan kakinya. Kami hanya bisa melakukannya dengan cara itu. Bawalah aku untuk melihatnya. Jika orang lain melakukan hal seperti ini, Xian Lin Er akan bergegas masuk, mengingat temperamennya. Namun, dia sedikit tidak berdaya melawan sekte Tang. Perkembangan sekte Tang selama beberapa tahun terakhir sangat penting bagi kota Shrek. Tanpa senjata sekte Tang, Akademi Shrek tidak akan mampu bertahan dari gelombang monster yang dimulai oleh hutan Great Stardow. Hasilnya, status sekte Tang di kota Shrek terus meningkat. Selain itu, lebih dari setahun yang lalu, Huo Yuhao telah menggunakan banyak obat-obatan berharga untuk mengolah pil keberuntungan Qian Kun. Dia bahkan tanpa pamrih memberikannya ke akademi. Ini membantu Penatua Xuan berhasil mencapai terobosan dan menjadi Ultimate Douluo. Dia dan Yan Xiaoze juga telah mengkonsolidasikan yayasan mereka sendiri, dan mungkin bisa menjadi Ultimate Douluo di masa depan. Mereka tidak melupakan bantuan ini. Inilah sebabnya Xian Lin Er menahan amarahnya meskipun Huo Yuhao merasa sangat tidak bisa diandalkan saat ini. Di bawah bimbingan Su Sanxi dan Jiang Nanan, Xian Lin Er datang ke Soul Tool Hall. Su Sanxi dan Jiang Nanan sama-sama tahu di mana laboratorium Huo Yuhao berada. Segera, mereka tiba. Namun, mereka dihentikan sebelum mendekat. Hicaitolah yang menghentikan mereka. Sanxi, Nanan, apa yang kalian berdua lakukan? Junior kecil sedang berkultivasi secara tertutup di laboratorium. Tidak ada yang bisa dekat dengannya. Bagaimana jika kamu mengganggunya? Meskipun Xuan Ziwen tampak sangat tidak peduli dengan budidaya tertutup Huo Yuhao, dia sebenarnya telah memberitahu Hicaito ketika Huo Yuhao memulai budidaya tertutupnya. Hicaito segera menghentikan semua yang dia lakukan, dan datang untuk melindunginya. Su Sanxi tertawa getir. Caito, sesuatu yang besar telah terjadi. Junior kecil lupa melepaskan 3 legiun insinyur jiwa. Itu sebabnya Dekan Xian ada di sini untuk menemukannya. Seberapa jauh dia dalam budidaya tertutupnya sekarang? Hicaito tertegun sejenak. Dia memandang Xian Lin Er yang tidak senang dan tertawa getir. Saya juga tidak yakin. Namun, kita tidak boleh mengganggunya. Anda dapat merasakan bahwa aura yang dia keluarkan sangat menakutkan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke laboratorium yang tidak jauh dari sana. Xian Lin Er menyipitkan mata dan perlahan melepaskan kekuatan spiritualnya di dekat laboratorium Huo Yuhao. Su Sanxi dan Jiang Nanan berdiri dekat Hicaito. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang jelas, mereka sebenarnya secara tidak sadar membantu Hicaito menghentikan Xian Lin Er. Jika dia mengamuk dan berencana menemukannya, mereka juga bisa menghentikannya. Di saat kritis seperti itu, mereka harus memihak juniornya. Namun, rencana mereka sia-sia. Xian Lin Er hanya merasakan sedikit sebelum ekspresinya berubah drastis, dan dia mundur selangkah. Laboratorium disegel dengan sangat baik. Logam tebal mengisolasi sebagian besar aura. Namun, Xian Lin Er dapat merasakan perubahan yang terjadi di laboratorium meskipun hanya sedikit saja yang bocor. Ya, aura di dalamnya sangat menakutkan. Itu sangat kacau dan menakutkan. Kenapa kacau sekali? Apa yang Yuhao lakukan? Jangan bilang dia mengamuk, seru Xian Lin Er. Ketika dia mengatakan ini, Hicaito dan dua lainnya langsung terkejut. Jika Huo Yuhao benar-benar mengamuk, itu akan menjadi bencana bagi seluruh sekte Tang. Su Sanxi merasa cemas. Mengamuk? Dekan Xian, apakah kamu yakin? Xian Lin Er linglung, dan dia mengerutkan alisnya. Dia terus diam-diam merasakan apa yang sedang terjadi. Semakin lama dia merasakannya, semakin banyak ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis.
Saya tahu apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya mencari inti jiwa keduanya. Pantas saja orangnya begitu kacau. Hanya saja, mengapa usahanya sangat berbeda dari Penatua Xuan? Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak begitu yakin. Namun, Xian Lin Er berbeda. Dia telah berkultivasi secara tertutup bersama Penatua Xuan, dan secara pribadi merasakan perubahan auranya ketika dia mencoba membuat terobosan. Saat itu, Penatua Xuan memilih dia dan Yan Xiaoze untuk menemaninya dalam kultivasinya. Ini karena keduanya kemungkinan besar akan mencapai tier yang sama. Mengonsumsi pil keberuntungan Qian Kun adalah yang terbaik bagi mereka. Inilah sebabnya Xian Lin Er tahu apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Di Akademi Shrek, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Huo Yuhao telah memiliki inti jiwa spiritual. Tapi Penatua Xuan tidak menyembunyikan apapun dari Yan Xiaoze atau Xian Lin Er. Bagaimanapun, mereka adalah pilar masa depan Akademi Shrek, sama seperti Huo Yuhao. Selama beberapa tahun terakhir, Huo Yuhao telah berkembang pesat. Dia sangat cepat sehingga dia bahkan dekat dengan generasi master jiwa mereka. Dia sekarang mencoba inti jiwa keduanya. Jika dia berhasil melakukannya, dia mungkin bisa menjadi orang pertama dalam sejarah Shrek yang memiliki dua inti jiwa sebagai judul Douluo. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi Douluo Transenden kelas 98 di masa depan. Waktu yang dia perlukan untuk melakukannya juga akan sangat singkat. Tidak ada hambatan yang bisa menghentikannya di tingkat Transenden Douluo. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah jika dia mencoba membuat terobosan ke peringkat 99 dari peringkat 98. Ini karena dia harus memiliki 3 inti jiwa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah Huo Yuhao akan berhasil. Namun, Xian Lin Er sangat sadar bahwa dia akan memiliki kemampuan transenden Douluo ketika dia membentuk inti jiwa keduanya, tidak peduli pada peringkat apa kekuatan jiwanya berada. Selain itu, dia akan menjadi Douluo transenden dengan jiwa bela diri tertinggi. Kultivasinya bahkan mungkin melebihi miliknya. Kemarahannya perlahan mereda. Pembentukan inti jiwa kedua Huo Yuhao akan sangat penting bagi Akademi Shrek. Namun, mengingat betapa kacaunya orangnya saat ini, bagaimana jika dia mengamuk? Xian Lin Er mengerutkan alisnya dan berkata, Yuhao pasti sedang mencoba inti jiwa keduanya. Namun, saya masih sedikit ragu dengan kondisinya saat ini. Awasi dia dengan cermat. Jangan biarkan siapapun mendekatinya, dan jangan ganggu dia juga. Ketika para master jiwa mencoba inti jiwa kedua mereka, kondisinya pasti sangat kompleks. Segalanya bisa berubah secara instan. Saya akan pergi dan bertanya pada Penatua Xuan. Dia satu-satunya yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Xian Lin Er selalu sangat lugas dan terus terang. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Membentuk inti jiwa keduanya. Hichaito, Susanshi dan Jiang Nanan semuanya saling memandang. Kekuatan jiwa mereka semuanya berada di atas peringkat 80, tetapi mereka masih agak jauh untuk menjadi judul Douluo. Namun, mereka hanya membutuhkan satu cincin jiwa lagi untuk menjadi judul Douluo. Di antara 7 monster Shrek, Bei dan Susanshi saat ini berada paling dekat dengan peringkat 90, diikuti oleh Hichaito, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Pil keberuntungan Qian Kun memang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib. Mereka sudah lama mengonsumsi pil tersebut, namun efeknya belum hilang. Inilah sebabnya mengapa kecepatan kultivasi semua orang dari sekte Tang sedikit lebih cepat daripada master jiwa biasa. Hichaito menghela nafas dan berkata, Yuhao semakin memperlebar jarak dari kita. Susanshi juga tertawa getir. Saya masih ingat bagaimana saya menendangnya ke udara dengan satu kaki saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, saat itu aku diperas oleh Bei. Wajah Jiang Nanan memerah dan dia berkata, beraninya kamu menyebutkannya. Memeras Anda adalah sebuah tindakan yang merugikan Anda. Kamu seharusnya dipukul. Susanshi terkekeh, bisakah kamu melakukan itu? Kalau begitu, kamu sudah naksir aku, kan? Hei, apa kamu harus begitu tidak tahu malu? Kamu masih belum cukup baik saat itu. Susanshi berkata, saya harap junior kecil berhasil. Jika dia berhasil kali ini, sekte Tang akan menjadi jauh lebih kuat. Wutong sudah bergelar Douluo. Jika junior kecil juga termasuk di dalamnya, kekuatan bertarung mereka hanya akan terus meningkat ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Menurut pendapat saya, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Douluo Transenden biasa. Mereka bahkan mungkin sekuat Ultimate Douluo. Penatua Xuan datang dengan sangat cepat. Kurang dari 10 menit setelah Xian Lin Er pergi, dia bergegas kembali bersama Penatua Xuan. Penatua Xuan berdiri di depan pintu laboratorium Huo Yuhao dan diam-diam merasakan apa yang sedang terjadi. Tidak ada seorang pun yang berpengalaman seperti dia. Penatua Xuan telah mengalami banyak kegagalan ketika dia mencoba membentuk inti jiwa keduanya.
Inilah mengapa dia sangat familiar dengan aura seperti itu. Dia baru berbalik setelah berdiri di sana selama 15 menit penuh. Ada ekspresi serius di wajahnya. Benar, Lin Er benar. Yu Hao sedang mencoba membentuk inti jiwa keduanya sekarang. Mulai sekarang, saya pribadi akan mengawasinya. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya atau mengganggunya. Bahkan tidak seorang pun boleh mengeluarkan suara keras. Saat dia berbicara, Penatua Xuan duduk bersila tepat di luar pintu laboratorium. Xian Lin Er tercengang saat dia melihat ke arah Penatua Xuan. Elder Xuan, bagaimana dengan akademi? Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan akan segera datang. Penatua Xuan menghela nafas dan bertanya, Lin Er, apakah kamu masih belum mengerti? Yu Hao setuju dengan penilaian Wutong selama pertemuan tersebut. Dia hanya tidak menyebutkan apapun karena akademi. Kami terlalu khawatir dengan keamanan akademi. Kami tidak percaya penilaiannya. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia kembali berkultivasi. Adapun 3 legiun insinyur jiwa, hanya ada 2 alasan mengapa dia tidak membiarkan mereka keluar. Salah satunya adalah dia bertindak gegabah. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Adapun alasan lainnya, dia mencoba melestarikan kekuatan pasukan aktif kita. Xian Lin Er ragu. Tentu saja tidak. Jika penilaiannya benar, Kekaisaran Matahari Bulan bahkan tidak akan menyerang kita. Secara alami, 3 legiun insinyur jiwa juga tidak akan tersentuh. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih belum cukup berpandangan jauh ke depan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kerajaan Bintang Luo dan Do Uling datang untuk memperkuat kita, dapatkah akademi hanya duduk dan menonton jika salah satu dari mereka diserang? Ketika itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain mengirimkan legiun insinyur jiwa kita untuk membantu mereka. Tidak mengirimkan legiun insinyur jiwa dan tidak memiliki legiun insinyur jiwa adalah 2 hal yang berbeda. Yu Hao pasti melakukan ini karena suatu alasan. Penatua Xuan tidak akan menyangka bahwa Huo Yu Hao tidak banyak berpikir saat itu. Dia benar-benar lupa. Xian Lin Er menundukkan kepalanya. Setelah terdiam beberapa saat dia berkata, Elder Xuan, kami juga tidak bisa berpuas diri. Meski kemungkinannya hanya 1 dari 1000, kita harus siap beradaptasi dengan keadaan. Akademi telah berdiri di sini selama 10.000 tahun. Penatua Xuan menjawab, kembali. Kamu dan Xiaoze bisa menangani banyak hal di akademi. Aku akan berjaga di sini. Jika Yu Hao berhasil membuat terobosan, mungkin semuanya akan beres. Pandangan heran melintas di mata Xian Lin Er. Huo Yu Hao bisa menyelesaikan semuanya jika dia membuat terobosan. Apakah itu mungkin? Lagi pula, dia hanya 1 orang. Bahkan mengingat kekuatan Elder Xuan, dia sudah tidak dapat melakukan apapun. Bahkan jika Yu Hao memiliki inti jiwa kembar, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Penatua Xuan? Namun, dia tidak mengungkapkan keraguannya. Melihat Penatua Xuan bertekad untuk tetap tinggal, dia hanya bisa kembali dan melaporkan situasinya kepada anggota Paviliun Dewa Laut lainnya. Setelah Xian Lin Er pergi, Su Sanxi dan yang lainnya juga diusir oleh Penatua Xuan. Penatua Xuan duduk sendirian di luar pintu Huo Yu Hao. Ada ekspresi berat di wajahnya. Yu Hao, kamu benar-benar berani. Anda sebenarnya memilih jalan ini. Mengingat pemahaman Penatua Xuan tentang inti jiwa kedua, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Huo Yu Hao tidak menggunakan resonansi untuk membentuk inti jiwa keduanya? Sebaliknya, dia sangat jelas. Hanya pelengkap yin yang dapat menyebabkan aura kacau seperti itu. Namun, ada kekuatan tekad yang bertahan di tengah kekacauan tersebut. Ini juga berarti bahwa Huo Yu Hao belum berada dalam bahaya mengamuk. Meskipun Penatua Xuan tidak mungkin mengembangkan inti jiwanya menggunakan pelengkap yin yang, dia masih sangat penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode kultivasi ini. Inilah sebabnya dia bertekad untuk tetap tinggal. Terlebih lagi, apa yang dia katakan sebelumnya juga benar. Jika Huo Yu Hao bisa mengolah inti jiwa keduanya menggunakan pelengkap yin yang, dia bisa menjadi dewa binatang lainnya di masa depan. Dalam hal bakat bawaan, tubuh Huo Yu Hao secara fisik tidak sekuat dewa binatang. Namun, dia memiliki kualitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk jiwa bela diri kembar dan roh. Jika dia berhasil membentuk inti jiwa kembar menggunakan pelengkap yin yang, Penatua Xuan percaya bahwa kemampuannya dapat menyamai kemampuan dewa binatang bahkan jika budidayanya dibatasi pada peringkat 98. Penting untuk tidak melupakan bahwa Huo Yu Hao mahir dalam penyembunyian. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa dapat mengubah keseluruhan perang. Pria muda yang cerdas. Dia masih mampu membuat pilihan yang tepat bahkan dalam situasi kacau dan pasif. Tidak heran dia adalah murid tertutup Penatua MU. Penatua MU, kamu seharusnya tahu betapa aku iri padamu. Huo Yu Hao tidak tahu apa-apa tentang dunia luar.
Saat ini, dia sudah hampir menyerah. Di dadanya, kekuatan Ultimate Ice berputar semakin cepat. Aliran kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Permaisuri Es tidak dapat menghentikannya. Ia bahkan berputar ke arah yang berlawanan saat ia tersedot. Dengan cara ini, kekuatan spiritual mulai terdistorsi. Inti jiwa rohani Huo Yuhao tersentuh, dan ia mulai membalas dengan marah. Meskipun Huo Yuhao berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, kekuatan spiritual yang dilepaskan dari inti jiwa spiritualnya tidak dapat ditahan, bahkan dengan tekadnya. Permaisuri Es dan Permaisuri Salju tetap tenang, tetapi Huo Yuhao merasa tubuhnya akan terkoyak oleh dua kekuatan berbeda ini. Rasa sakitnya tak terlukiskan, tapi itu pasti melebihi tingkat yang dia alami saat dia menyatu dengan Permaisuri Es. Jangan bilang padaku bahwa aku tidak bisa bertahan lagi. Rasa sakit yang luar biasa membuat tekad Huo Yuhao goyah untuk pertama kalinya. Jika seseorang mengamatinya dari luar saat ini, mereka akan ketakutan. Kulit Huo Yuhao merembeskan butiran darah yang pekat. Ketika mutiara darah ini muncul, mereka langsung membeku sebelum melepaskan kulitnya. Aura di seluruh laboratorium segera menjadi berantakan dan tidak terkendali. Logam langka di laboratorium semuanya saling berdenting. Suhu di laboratorium juga turun hingga negatif 100 derajat Celcius. Bahkan ada serpihan es yang menari-nari di udara. Tunggu sebentar. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Huo Yuhao menggigit lidahnya, dan rasa sakit yang menusuk datang dari lidahnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi lebih fokus. Sekali lagi, dia mencoba menghentikan inti jiwa spiritualnya agar tidak meletus. Inti jiwanya cukup stabil. Ia hanya menolak dengan keras saat diprovokasi. Namun, hal itu tidak goyah sama sekali. Ini adalah berkah di antara segala kemalangan. Lia sudah melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao. Suaranya sudah serak karena bernyanyi, tapi dia tetap melanjutkan. Karena bantuannya, Huo Yuhao sepenuhnya fokus pada kendalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia mencoba metode kultivasi ini sebelum dia menyatu dengan Lia. Namun, dia yakin dia tidak akan mampu bertahan sampai saat ini. Cahaya terang memancar dari tubuhnya. Kekuatan jiwa es tertinggi yang dikeluarkan oleh Permaisuri Es kuat dan makmur. Setiap saat, dia berhasil memblokir sebagian besar kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini bukan hanya kekuatan Ultimate Ice lagi. Ada juga kekuatan asal-usul spiritual Permaisuri Es. Hanya dengan menambah kekuatan spiritualnya dia bisa berhasil melawan. Kekuatan jiwa di sekitar kristal es Permaisuri Salju terus-menerus dicurahkan. Pada saat ini, dia sepertinya mengabaikan fakta bahwa Huo Yuhao mungkin menderita rasa sakit yang luar biasa. Dia benar-benar melakukan urusannya sendiri. Raja Beruang Es juga hampir mencapai batas kemampuannya. Dia melindungi lorong, tulang, dan organ dalam Huo Yuhao. Namun, dua kekuatan yang berputar ke arah berbeda masih menyerang tubuh Huo Yuhao dengan intens. Kekuatan spiritual Huo Yuhao masih bisa bertahan, namun tubuhnya berada di ambang kehancuran. Meskipun tubuhnya telah diperkuat oleh Life Gold, dan dia memiliki energi kehidupan yang luar biasa besarnya, kekuatan kekerasan dalam tubuhnya pada akhirnya terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh manusia. Lorong-lorongnya akan robek, dan organ-organ dalamnya juga berada di ambang kegagalan karena terjepit dan terdistorsi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Darah sudah mulai keluar dari mulutnya. Ini tanda kapilernya pecah. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan yang berusaha dibendungnya, dan sebagai akibatnya, inti jiwa spiritualnya akan meledak. Kristal es Permaisuri Salju sedikit bersinar saat dia hendak bergerak. Tiba-tiba, dantian Huo Yuhao menyala. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan dengan cepat keluar dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Entah itu kekuatan spiritual yang dilepaskan dari inti spiritualnya atau kekuatan es tertinggi di sekitar dadanya, mereka tidak bisa mencegah kekuatan emas ini muncul. Ini karena kekuatan emas ini sepenuhnya menyatu ke dalam darah Huo Yuhao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lorongnya telah berubah menjadi emas sepenuhnya. Bahkan darah dan organ dalamnya berubah menjadi emas. Dari luar, Huo Yuhao seperti patung emas, bersinar terang dengan cahaya keemasan. Selain itu, ada lapisan sisik yang tebal di kulitnya. Timbangan ini juga merupakan emas murni. Mereka secara bertahap meluas hingga menutupi seluruh tubuhnya. Hanya wajahnya yang mempertahankan penampilan manusia. Itu adalah sisik naga. Ya, benar, itu adalah sisik naga. Sisik naga cahaya suci. Rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya sedikit berkurang. Huo Yuhao juga sangat heran. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Invasi emas menyebabkan lorong, tulang, dan organ dalamnya menjadi semakin besar.
Selain itu, bahkan langsung menyatu dengan tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Itu adalah aura cahaya yang sangat familiar. Namun, itu tidak berasal dari naga emas Wang Qiwer atau singa emas bermata tiga. Alih-alih, naga suci bercahaya. Ya, ini jelas merupakan kekuatan naga suci bercahaya. Terlebih lagi, ini tidak seperti naga suci bercahaya yang bisa diubah oleh senior tertua. Kekuatannya jauh lebih murni dan padat daripada senior tertua. Jangan bilang ini kekuatan guru. Apakah itu mungkin? Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. Pohon emas. Cahaya lembut keemasan bersinar dari pohon emas. Semua orang bisa merasakan gelombang lembut yang berasal dari cahaya keemasan. Semua tetua keluar dari Pulau Dewa Laut. Mereka datang ke depan pohon emas, termasuk Xian Lin Er. Bola cahaya keemasan muncul dari pohon emas dan melayang di atas Paviliun Dewa Laut. Itu, Elder Song memfokuskan pandangannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya keemasan, dia bisa merasakan aura familiar yang datang darinya. Bola cahaya keemasan berhenti di udara dan sepertinya menyapa semua tetua. Setelah ini, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang menuju sekte Tang. Penatua Xuan diam-diam berjaga di luar laboratorium Huo Yuhao. Ketika kekuatan emas Huo Yuhao dipanggil, Penatua Xuan segera merasakannya dari luar. Ini sungguh kekuatan cahaya yang kuat. Namun, sejak kapan Yuhao memiliki kekuatan sekuat itu? Huo Yuhao tentu saja tidak bisa memberinya jawaban. Penatua Xuan hanya menunjukkan ekspresi tidak yakin di matanya. Pada saat ini, aura kebajikan menyapu. Cahaya keemasan bersinar, dan sebuah proyeksi muncul dari udara tipis di depan Penatua Xuan. Penatua MU. Penatua Xuan langsung melompat, dan terkejut ketika dia melihat proyeksi di depannya. Penatua MU tersenyum pada Penatua Xuan dan mengangguk padanya. Setelah ini, dia melayang di depannya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Sebuah pemikiran juga dikirimkan ke kepala Penatua Xuan. Shrek akan bergantung padamu di masa depan. Xuan kecil, hati-hati. Sebelum Penatua Xuan dapat mengatakan apapun, proyeksi emas yang telah diubah oleh Penatua MU terbang melewatinya dan melewati pintu logam. Tubuh Elder Xuan bergetar hebat. Setelah itu, perasaan tidak menyenangkan muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Elder MU. Dia dengan cepat berbalik. Saat dia melihat pintu baja besar di belakangnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Proyeksi emas yang diubah oleh Penatua MU diam-diam muncul di laboratorium, di depan Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi damai di wajahnya saat dia melihat Huo Yuhao berjuang. Nak, kamu telah memilih jalan yang sangat sulit untuk dimulai. Namun, apa yang Anda lakukan sudah benar, entah itu untuk Shrek atau 3 kerajaan. Hampir mustahil bagi manusia untuk berkultivasi menggunakan komplemen yin-yang. Aku akan membantumu. Cahaya keemasan menyala, dan Penatua MU kembali berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan langsung menyerang kepala Huo Yuhao. Kelembutan dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Dia tersiksa dan kesakitan sebelumnya, tapi itu sangat menenangkan saat ini. Huo Yuhao menghela nafas lega dan hampir pingsan saat dia santai seketika. Namun, kekuatan hangat dan ramah itu segera menelan kekuatan spiritualnya dan mempertahankan kondisinya saat ini. Kekuatan spiritualnya segera menjadi tenang. Guru, ini benar-benar kamu. Ketika Huo Yuhao melihat Penatua MU di lautan spiritualnya, dia segera menjadi sangat emosional. Kekuatan spiritualnya terbentuk dan berubah menjadi proyeksi dirinya. Proyeksi ini bersujud. Penatua MU tersenyum ketika dia melihat muridnya yang tertutup. Dia tersenyum dan membiarkan Huo Yuhao bersujud. Setelah ini, dia melayang ke depan dan tiba di depannya. Dia membelai kepalanya dengan lembut. Nak, kemarilah. Huo Yuhao berdiri dan memandang Penatua MU. Entitas spiritualnya tidak bisa menangis, namun perasaan bahagia menyebar darinya. Perasaan melihat orang yang dicintai ketika sedang kesakitan luar biasa tak terlukiskan. Huo Yuhao merasa terlindungi dengan adanya Penatua MU. Guru, Huo Yuhao terisak. Penatua MU tersenyum dan berkata, jangan menjadi seperti anak kecil lagi. Yuhao, kamu sudah dewasa. Anda telah melakukannya dengan baik. Anda telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Sebagai gurumu, aku bangga padamu. Meskipun aku tidak berada di sisimu selama bertahun-tahun, aku telah mendengar tentang sebagian besar hal yang terjadi padamu dari Little Xuan. Saya sendiri juga secara pribadi mengamati Anda. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Guru. Huo Yuhao menelepon sekali lagi. Penatua MU berkata, kali ini, Anda memilih pelengkap yin yang untuk dikembangkan.
Meski ceroboh, sampai batas tertentu hal itu tidak salah. Shrek membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk mengubah situasi. Orang seperti itu sudah bertahun-tahun tidak muncul. 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita Tangsan menggunakan kemampuannya untuk mengubah situasi, membangun fondasi Shrek. 10.000 tahun kemudian, saya yakin Anda juga memiliki potensi itu. Jika bukan karena kamu mengaktifkan kekuatan pil naga di tubuhmu, aku tidak akan tahu kamu mampu melakukan ini. Karena Anda sudah melakukannya, saya akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Huo Yuhao tercengang saat dia melihat ke arah Penatua MU. Penatua MU mengangguk dan berkata, seharusnya Xiao yang membantumu mengkonsumsinya. Anda seharusnya pernah melihatnya sekali sebelumnya. Apakah kamu berbicara tentang Kaisar Naga Douluo, Long Xiao? Huo Yuhao tercengang saat dia melihat ke arah Penatua MU. Penatua MU menjawab, ya. Akulah yang memintanya untuk memberimu pil naga pada saat yang tepat. Huo Yuhao bertanya, bukankah dia dari Gereja Roh Kudus? Dia termasuk dalam kelompok penguasa jiwa jahat. Mengapa dia membantu kita? Penatua MU menggelengkan kepalanya dan menjawab, Xiao bukanlah seorang guru jiwa jahat. Dia adalah jiwa yang malang. Dia terjebak oleh cinta. Aku tidak punya pilihan selain keluar dari situ, tapi dia sudah terjebak. Karena beberapa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, dia memilih untuk menebusnya. Itu sebabnya keadaan menjadi seperti ini. Namun, dia masih seorang master jiwa dari 3 kerajaan. Sebelum aku meninggal, aku bertemu dengannya, memberikan pil naga kepadanya, dan memohon padanya untuk memberikannya kepadamu pada saat yang tepat. Pada saat yang sama, saya juga memintanya untuk melindungi Anda jika Anda dalam bahaya. Lindungi aku? Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas rasa sakit karena ditusuk berkali-kali. Penatua MU tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, jika dia ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Jika bukan karena dia diam-diam melindungi Anda, saya khawatir Gereja Roh Kudus tidak akan memperlakukan Anda seperti ini. Anda akan mengerti di masa depan. Adapun pil naga. Penatua MU berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya kebetulan menemukan pil naga di reruntuhan kuno dahulu kala. Itu adalah bangkai monster jiwa naga raksasa tipe ringan. Jika aku tidak salah melihatnya saat itu pasti naga cahaya, musuh alami naga kegelapan, milik Ditian. Setelah mati, esensi dan energi naga cahaya secara alami menjadi pil naga. Namun, karena energi di dalam pil ini sangat keras, manusia tidak dapat menyerapnya ke dalam tubuh kita secara langsung. Setelah memperolehnya, saya menyimpannya selama ini. Meskipun saya tidak dapat menyerap energinya secara langsung, sejumlah besar energi di dalamnya masih sangat bermanfaat untuk kultivasi saya. Dengan bantuannya, saya dapat mengembangkan bakat bawaan saya, dan mempercepat pelatihan dan pengembangan saya. Saya meminjam energi dari pil naga untuk pelatihan saya hingga ke peringkat 98, ketika saya akhirnya membentuk inti jiwa kedua saya dengan teknik resonansi. Jika tidak, saya mungkin akan bertahan di peringkat 98 lebih lama dari Xuanzi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelahiran setiap Ultimate Douluo disertai dengan hadirnya keberuntungan yang sangat besar. Itu memang benar bagi saya, dan saya yakin hal yang sama terjadi pada Xiao dan Ye Shishui. Saya sebenarnya telah mencoba membantu orang lain dengan pil naga ini. Namun, selalu gagal. Tubuh mereka tidak mampu menahan aura dominannya. Seringkali, jiwa bela diri mereka juga tidak sesuai dengan energinya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyimpan pil naga di dalam tubuh saya, dan menggunakan kekuatan jiwa naga suci radian saya untuk memperbaikinya. Proses transformasi energi di dalam pil berlangsung sangat lama. Itu tinggal di dalam tubuh saya selama hampir 100 tahun. Anda mungkin tahu tentang kejadian selanjutnya yang terjadi setelahnya. Saya bertengkar hebat dengan Du Buxi, pemimpin sekte dari sekte tubuh, dan meninggalkan pertempuran dengan beberapa luka berat. Saat itu, saya ingin mencari Shishui karena beberapa alasan khusus, dan harus segera pulih. Saya langsung teringat pada pil naga, yang telah saya sempurnakan sejak lama. Saya percaya bahwa tidak lagi menjadi masalah bagi saya untuk menelan energinya. Oleh karena itu, saya mencoba mengosongkan seluruh energi pil ke dalam tubuh saya. Saya percaya bahwa saya mungkin bisa mengingatkan para dewa di alam dewa dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan mereka jika saya mampu melakukannya. Sayangnya, saya masih meremehkan jumlah penuh energi dan esensi yang mampu dimasukkan oleh naga raksasa ke dalam pil naga. Setelah menyerap energinya beberapa saat, saya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika saya berada di puncak, pil naga tidak dapat menyakiti saya. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa aura kekerasan dan mendominasi di dalamnya telah menghilang. Saya tidak mengira itu tersembunyi di dalam pil.
Begitu saya mulai menelan energinya, energi itu dengan cepat melepaskan dirinya sendiri dan menyebabkan kekacauan di dalam tubuh saya setelah merasakan bagaimana saya telah dilemahkan oleh Dubusi. Saya awalnya jauh lebih kuat dari dia. Meskipun saya terluka parah, saya tidak terluka parah. Namun, menyerap pil naga adalah kesalahan besar. Itu merusak organ dan sumber energi saya, yang menyebabkan saya menjadi diri saya yang sekarang. Saya hampir mati dalam proses mencoba menekan pil naga. Namun, kemarahan dan kekerasan dalam pil tersebut telah merusak tubuh saya. Saya pada dasarnya menghabiskan dekade-dekade berikutnya dalam hidup saya melawan kemarahan dan kekerasan pil naga, sampai tubuh saya mulai merosot. Namun, setelah memurnikan pil selama 100 tahun dan menyerap semua kemarahan dan kekerasan di dalamnya, energi di dalam pil tersebut telah dimurnikan. Sekarang bisa diserap oleh para penggarap yang tidak memiliki jiwa bela diri naga. Oleh karena itu, saya awalnya ingin memberikannya kepada BIBI. Dengan bantuannya, BIBI akan memiliki peluang bagus untuk menjadi Ultimate Douluo di masa depan. Namun, kebetulan aku bertemu denganmu. Ketika saya menyadari Anda memiliki jiwa bela diri yang terhebat, saya segera berubah pikiran. Ini karena saya tahu betapa sulitnya berlatih dengan jiwa bela diri Ultimate pada tahap awal. Meskipun perjalanannya akan sangat mulus pada tahap peralihan, akan menjadi sangat sulit lagi ketika kultivator mencoba membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi Ultimate Douluo. Jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, tubuh Anda akan berjuang untuk menahan dampak dan kekuatan ketika Anda mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mempertahankan pil naga dan mengamati situasi Anda sebelum mengambil keputusan. Penampilan dan potensi Anda benar-benar membuat saya terkesan. Selain itu, Anda adalah orang yang sangat baik dan menghargai kerja keras. Oleh karena itu, sebelum saya meninggal, saya memutuskan untuk memberikan pil ini kepada Anda. Namun, energi di dalam pil pada akhirnya terlalu merusak untuk Anda serap secara langsung. Selain itu, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya saat itu. Jadi, aku mencari Xiao dan memintanya untuk mengambilmu atas namaku. Aku menyuruhnya untuk menyerahkan pil naga kepadamu pada saat yang tepat. Jika tebakanku benar, kamu pasti hampir terbunuh oleh serangannya saat kamu bertemu dengannya sebelumnya. Namun, Anda harus memahami bahwa dia tidak mengincar Anda. Dia hanya ingin memastikan tubuh Anda tetap kosong dan bersih dari segala kotoran. Energi di dalam pil naga tidak seharusnya menyatu dengan kekuatan jiwamu. Itu seharusnya menyatu ke dalam darahmu. Ini akan memberi Anda beberapa kemampuan yang dimiliki naga, dan memungkinkan Anda melepaskan diri dari keterbatasan manusia Anda. Dengan bakat dan bakat yang Anda miliki, saya yakin pil naga akan memberi Anda peluang bagus untuk menciptakan keajaiban. Namun, saya tidak menyangka hari ini akan tiba secepat ini. Selain itu, keputusan Anda juga di luar ekspektasi dan rencana kami. Saya tidak percaya Anda memilih untuk menggunakan teknik komplement yin yang. Kamu benar-benar berani. Anda harus tahu berapa banyak makhluk jiwa yang gagal dan mati setelah memilih jalan ini. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui, bahkan dengan ketangguhan tubuh makhluk jiwa. Namun Anda tetap berpegang pada keyakinan Anda, dan ingin melakukannya dengan tubuh manusia. Dengan keberanian dan tekad yang Anda miliki, saya bangga menyebut Anda murid saya. Karena Anda telah memilih jalan ini, sebagai guru Anda, saya harus membantu Anda apapun yang diperlukan. Sekarang energi di dalam pil naga telah habis, Anda dapat terus mengolahnya sementara saya mengendalikannya dan membantu Anda menggabungkannya ke dalam darah Anda. Ya. Terima kasih guru. Huo Yuhao bisa merasakan perasaan hangat yang menggembirakan di dalam hatinya. Meskipun gurunya mungkin sudah meninggal secara fisik, dia tidak pernah berhenti merawatnya. Faktanya, penatua MU sudah memikirkan jalan di depannya, dan telah membuat rencana untuk membuat segalanya lebih mudah baginya. Huo Yuhao tahu dia hanya bisa membalas gurunya dengan memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran Akademi Shrek. Sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam percakapan yang terlalu panjang. Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana gelombang energi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Energi dari pil naga yang baru saja menyatu dengan darahnya juga tampak sangat tidak stabil. Namun, Huo Yuhao memutuskan untuk fokus mengendalikan inti jiwa rohaninya saat ia mengalihkan niatnya kembali ke lautan rohaninya. Mengontrol inti jiwa rohaninya adalah kunci dari segalanya, dan langkah terpenting untuk keseluruhan prosedur. Pengendaliannya terhadap inti jiwa spiritual berjalan dengan sangat lancar. Rasa sakit yang diderita Huo Yuhao juga sebagian besar berkurang dengan makanan yang diberikan oleh pil naga. Hal ini memungkinkan dia untuk lebih memfokuskan energi dan perhatiannya pada tugas yang ada. Aura lembut Elder MU menyatu dengan cepat ke dalam darah Huo Yuhao. Energi tidak stabil dari pil naga mulai beredar di lorong-lorong Huo Yuhao di bawah bimbingan penatua MU.
Beberapa energi mistik mulai menyatu dengan organ dalamnya juga. Kecepatan peleburan mereka sangat cepat. Sisik di tubuh Huo Yuhao mulai runcing dan semakin tebal. Faktanya, pil naga ini telah disesuaikan dengan tubuh Huo Yuhao setelah dimasukkan ke dalam dirinya saat itu. Ia hanya bereaksi keras setelah agitasi awal yang intens. Ia sudah lama beradaptasi dengan tubuh Huo Yuhao, dan Huo Yuhao telah menyerapnya secara tidak sadar selama budidayanya. Penatua MU telah memberitahu Long Xiaoyao untuk memberikan pil itu kepada Huo Yuhao agar dia dapat menggunakannya ketika dia membentuk inti jiwa keduanya. Namun, tak satu pun dari mereka mengira Huo Yuhao akan menggunakan energi pil naga secepat itu. Saat fluktuasi kekuatan jiwa yang lembut beredar di udara sekitarnya, suasana seluruh laboratorium tampak tenang setelah munculnya pil naga. Kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju sepertinya tidak lagi berada di ambang kelelahan. Itu hanya terus mengendalikan inti jiwa kedua Huo Yuhao secara stabil dan berkelanjutan. Inti jiwa terus menyerap kekuatan Ultimate Ice saat berputar ke arah yang berlawanan dengan inti jiwa spiritual Huo Yuhao dengan cara yang ditentukan. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual dibatasi oleh Huo Yuhao, hal itu pada akhirnya tidak dapat mengganggu pembentukan inti jiwa es tertinggi. Namun, inti jiwa spiritual tidak pernah berhenti bertarung melawan Huo Yuhao karena melepaskan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang tubuhnya. Namun, kekuatan pil naga benar-benar hebat. Huo Yuhao hanya merasakan energi berlimpah mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, dia merasa tubuhnya seolah-olah akan terkoyak oleh fluktuasi spiritual. Namun, sekarang lebih mudah baginya untuk menahan tekanan. Meski masih terasa sakit, dia tidak lagi merasa akan hancur. Ketika setiap detik dan menit terus berlalu, Huo Yuhao mulai menjadi lebih santai. Tiba-tiba, aura penatua MU menghilang, saat seluruh tubuh Huo Yuhao berubah warna menjadi emas. Inti jiwa di dadanya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Sekarang ia menyerupai kristal es biru karena kecepatannya terus meningkat. Karena Huo Yuhao sekarang mampu menahan dampak yang lebih besar, permaisuri salju memutuskan untuk mempercepat proses pembentukan inti jiwa. Semakin cepat prosesnya berakhir, semakin sedikit rasa sakit yang harus diderita Huo Yuhao. Namun keadaan damai ini tidak berlangsung lama. Segera, rasa sakitnya mulai meningkat lagi. Kekuatan di dalam inti jiwa spiritual tampaknya tidak ada habisnya ketika ia mulai melancarkan serangan yang semakin intens terhadap inti jiwa kedua Huo Yuhao. Sensasi menyakitkan yang familiar sepertinya telah kembali. Huo Yuhao tahu dia harus bertahan melalui ini, apapun yang terjadi, terutama setelah gurunya membantunya melewatinya dengan kekuatan pil naga. Huo Yuhao berusaha mempertahankan setiap ons energi di dalam tubuhnya. Namun, semakin sulit baginya untuk mengendalikan inti jiwa rohaninya. Ini karena kedua inti jiwa harus terus terlibat dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan teknik pelengkap Yin Yang. Saat inti jiwa keduanya menjadi lebih kuat, kekuatan spiritual yang dibutuhkan permaisuri es untuk dilepaskan oleh Huo Yuhao dari inti jiwa spiritualnya harus menjadi lebih besar. Ketika inti jiwa spiritual melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, semakin sulit bagi Huo Yuhao untuk mengendalikannya. Sesuatu bisa terjadi dengan inti jiwa spiritual kapan saja. Setelah bergejolak dalam jangka waktu yang lama, inti jiwa spiritual, yang baru saja mulai stabil, mulai bergetar dan kehilangan stabilitasnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Saat ini, Huo Yuhao mulai panik. Setiap orang telah berupaya keras untuk membantunya sukses. Jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera serius, tapi juga kehilangan kesempatan untuk mencobanya lagi dalam waktu dekat. Bahkan, dia mungkin juga kehilangan nyawanya jika gagal. Saat rasa sakit yang hebat berfluktuasi antara dada dan kepalanya, Huo Yuhao menjadi semakin pusing. Dia hampir pingsan. Jika dia benar-benar pingsan, inti jiwa rohaninya akan lepas kendali. Anakku, tolong bantu aku mempertahankan kota Shrek dan akademi. Jaga sekte Tang dengan baik. Aku akan selalu bangga padamu. Suara lama penatua MU terdengar di kepala Huo Yuhao. Setelah itu, ledakan kekuatan spiritual yang sangat kuat terpancar dari lautan spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual ini memancarkan aura yang sama seperti miliknya. Huo Yuhao hanya merasakan kemampuan pengendaliannya meningkat ketika lautan emas muncul di sekitar inti jiwa rohaninya. Laut emas ini bukanlah laut rohaninya sendiri. Isinya kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Setelah lautan kekuatan spiritual ini muncul, inti jiwa spiritualnya, yang melakukan perlawanan kuat, langsung menjadi stabil. Selain itu, ia mulai dengan rakus menyerap kekuatan spiritual murni di dalam laut emas. Selama proses ini, ia tidak lagi berperilaku agresif. Seolah-olah seorang kultivator yang kuat tiba-tiba menemukan harta karun ketika mereka mengejar musuh mereka.
Mereka pasti akan memilih untuk membiarkan musuh mereka pergi untuk sementara saat mereka fokus pada harta karun. Ketika inti jiwa spiritual mulai stabil, rasa pusing dan sakit yang dirasakan Huo Yuhao mereda secara alami. Dia terkejut saat mengetahui bagaimana dia mampu mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan lebih mudah. Setelah diselimuti oleh lautan emas, inti jiwa rohaninya jauh lebih patuh. Pada saat yang sama, Huo Yuhao tidak bisa lagi merasakan perlawanan inti jiwanya terhadap inti jiwa Ultimate Ice-nya. Yuhao, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Anda harus menempuh jalan di depan sendirian. Saya yakin Anda akan mampu mengukir jalan milik Anda. Aku akan pergi dulu. Saat cahaya keemasan berkedip, Penatua MU menghilang dari kesadaran Huo Yuhao. Guru. Jika dia bisa menangis, air mata akan mengalir di seluruh wajah Huo Yuhao. Bantuan tanpa pamrih dari gurunya sekali lagi membantunya mengatasi tantangan yang signifikan. Gambar emas meninggalkan pintu logam yang memisahkan laboratorium dari halaman. Penatua MU muncul di depan Penatua Xuan. Penatua Xuan mondar-mandir di luar pintu dengan cemas sambil menunggu Penatua MU muncul kembali. Setelah melihatnya, dia menghela nafas lega. Percakapan yang dia lakukan dengan Penatua MU sebelumnya telah memberinya perasaan tidak menyenangkan. Penatua MU seperti seorang guru dan teman baginya. Jika dia tidak tahu bahwa Penatua MU telah memupuk kesadaran rohaninya sendiri di dalam pohon emas, Penatua Xuan mungkin lebih sedih daripada Huo Yuhao. Elder MU mengungkapkan senyum hangat di wajahnya yang keriput saat dia menatap Elder Xuan. Xuanzi, aku membutuhkanmu untuk mengurus kota Shrek dan Akademi Shrek untukku. Jangan beritahu Yuhao tentang ini. Anggap saja aku masih di pohon emas. Setelah menyelesaikan kalimatnya, gambar emas Elder MU hancur menjadi partikel emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Penatua Xuan tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran tetua MU. Penatua MU, Penatua MU. Penatua Xuan tersandung ke belakang ketika dia mencoba mengambil semuanya. Bahkan dengan kemampuan Ultimate Douluo-nya, dia hampir tersandung dan jatuh. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat dia ingin berteriak dan mengungkapkan rasa sakitnya. Namun, rasionalitasnya menghambatnya.